influencer yang suka nawarin, yang di Instagramnya tuh suka nawarin kayak, guys jangan lupa beli produk ini ya, produk ini tuh bagus, kuat, terus tahan banting. Sebenarnya kalian tahu nggak sih itu dia lagi ngapain? Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu. Jadi itu adalah promosi. Promosi. Apa sih promosi itu? Promosi adalah kegiatan suatu upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan, mengedukasi, dan menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk, layanan, atau merek tertentu. Tujuannya apa sih? Tujuannya tuh meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, atau memperkenalkan produk baru ke pasar. Selanjutnya jenis strategi promosi. Jenis strategi promosi ini ada beberapa. Yang pertama ada periklanan atau advertising. Advertising ini merupakan sebuah bentuk komunikasi non personal yang harus memberikan imbalan atau bayaran kepada organisasi atau dengan menggunakan media massa. Nah, media yang biasa digunakan untuk periklanan ini ada televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada kelebihan dari periklanan ini. Kelebihannya itu yang pertama, cakupan yang melihat iklan tersebut banyak karena dapat disiarkan melalui media cetak dan siar. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk. Jadi produknya itu bisa kayak dilebih-lebihkan gitu, biar orang tuh tertarik dengan produk tersebut. Yang ketiga itu menjadi indikator posisi perusahaan, apakah mampu melakukan produk positioning. Nah, kalau misalkan ada kelebihan, pasti ada kelemahannya juga kan? Nah, kelemahannya yang pertama itu membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan, serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih mutakhir agar konsumen tidak melihat iklan yang itu aja. Yang kedua, emang iklan ini seringkali hanya diabaikan, kayak cuma dilihat terus abis itu kayak dia nggak tertarik, kayak nggak dibeli produknya gitu. Yang kedua itu ada promosi penjualan atau sales promotion, merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Contohnya tuh kayak obral, terus pemberian kupon, pemberian contoh produk, pameran, dan lain-lain. Yang ketiga ini penjualan tatap muka atau personal selling, merupakan sebuah proses di mana pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Contohnya nih, pasar. Kan kalau kita di pasar kayak ya kita pembeli, dia penjual. Nah, si penjualnya itu ngasih informasi ke kita. Nah, itu namanya penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, terjadinya komunikasi dua arah dengan calon konsumen dan sales representatif. Yang kedua, calon konsumen mendapat segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan segala hal yang ingin diketahui oleh konsumen tersebut. Kalau misalkan ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahannya ini, cara promosi ini banyak menguras waktu dan tenaga. Karena kan pasti kalau misalkan setiap ada konsumen lain, pasti dia ada pertanyaan yang lain juga, terus dia juga harus ngejelasin dan ramah ya kan, agar konsumen tersebut itu mau beli. Yang kedua, seringkali setelah penjelasan panjang lebar karena sales representatif tidak terlalu persuasif, calon konsumen pergi dan tidak jadi membeli. Yang ketiga, membutuhkan banyak representatif yang handal, menguasai dan mengenali produk sehingga mampu menjualnya. Yang terakhir itu ada hubungan masyarakat, merupakan bentuk komunikasi non-persual dalam bentuk berita sehubung dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi bukan juga cuma-cuma. Selanjutnya ada sasaran promosi. Sasaran promosi ini adalah kebutuhan dan keinginan mendorong permintaan produk. Segmentasi membantu mengolah data untuk menentukan segmen yang sesuai dengan karakter bisnis, sedangkan sasaran promosi menjadi target pasar utamanya. Berikut adalah cara menentukan sasaran promosi dalam sebuah usaha. Yang pertama ada segmentasi demografi, merupakan langkah awal dalam merancang sasaran promosi yang efektif, meliputi faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan. Dengan segmentasi ini, kita dapat menentukan produk yang sesuai dan strategi promosi yang tepat. Contohnya tuh, jika kita mempromosi rendang Padang, sasaran promosi akan lebih tepat untuk kalangan yang bisa mengkonsumsi makanan tersebut, kecuali bayi, yang merupakan segmentasi berdasarkan usia. Yang kedua, itu tuh ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi mengklasifikasi sasaran promosi berdasarkan lokasi seperti kota, provinsi, atau kode pos. Ini membantu memahami kebutuhan unik tiap wilayah sehingga strategi promosi dapat disesuaikan dengan karakteristik produk yang ditawarkan sesuai dengan kondisi lokal.
Yang ketiga, itu ada segmentasi psikologi, mengklasifikasi sasaran promosi berdasarkan kepribadian, gaya hidup, kelas sosial, dan faktor seperti pendapatan, pendidikan, serta pekerjaan. Data ini membantu menentukan cara promosi yang tepat baik online maupun offline. Dalam usaha kuliner makanan khas daerah, penting menentukan setiap target konsumennya. Anak-anak, remaja, atau orang dewasa, promosi lebih tepat sasaran dan tidak membuang anggaran secara sia-sia. Teknik promosi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada memberikan kupon. Teknik ini dilakukan dengan memberikan sertifikat yang membuat hak pada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga. Yang kedua itu ada price of deals atau diskon, potongan harga. Teknik ini dilakukan dengan cara memberi potongan harga langsung di tempat pembelian. Terus yang ketiga itu ada premium dan advertising specialties atau promo spesial. Teknik ini dilakukan dengan memberikan barang dengan biaya yang relatif rendah atau gratis. Terus yang keempat itu ada kontes and sweepstakes, itu kontes atau undian. Teknik promosi yang dilakukan dengan memberikan hadiah berupa tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang-barang karena membeli sesuatu. Yang terakhir ada sampling and trial offers, pemberian contoh produk, merupakan teknik promosi dengan memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk gitu. Ya, kita membahas tentang evaluasi kegiatan usaha. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kegiatan usaha? Evaluasi kegiatan usaha adalah proses menilai dan meninjau kembali seluruh aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan usaha untuk mengetahui apakah tujuan usahanya telah tercapai, apa saja kekurangan atau hambatan yang muncul. Selanjutnya, emang ada ya manfaat evaluasi kegiatan usaha? Tentu aja ada dong. Nah, manfaatnya itu yang pertama, mengetahui kinerja usaha. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, mengurangi resiko kerugian. Selanjutnya ada laporan kegiatan usaha. Apa sih laporan kegiatan usaha? Laporan kegiatan usaha adalah dokumen yang berisi ringkasan dari seluruh aktivitas yang telah dilakukan dalam menjalankan suatu usaha selama periode tertentu. Nah, laporan kegiatan usaha ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Yang kedua, itu membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Yang ketiga sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Tahapan pembuatan laporan kegiatan usaha itu yang pertama tuh di depan tuh ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Terus ada bab 1 pendahuluan, itu latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, kajian teori. Bab kedua itu ada isi utama laporan yang mencakup rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan. Nah, bab ketiga itu kesimpulan dan saran. Itu mencakup kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.